Oke guys, ini gua mau lihat sidang. Oke guys, jadi judul project skripsinya adalah perancangan sistem pendaftaran haji dan umroh berbasis web yang dibawakan oleh Bang Rizky Aulia. Baik, di sini gua pakai suara sendiri karena emang suara dari rekaman videonya kecil guys. Bang Rizky ini merupakan salah satu mahasiswa dari program studi Teknik Informatika di Universitas Raharja. Nah, ini dia guys tujuannya. Tujuan pertama itu untuk perancang sistem. Nah, yang kedua itu untuk memenuhi kebutuhan user. Nah, ini nama instansinya guys. Bang Rizky ini bekerja di PT Rila Alatas Wisata. Boleh tuh kalau kalian mau daftar haji dan umroh, bisalah diskon-diskonan. Selanjutnya Bang Rizky akan memberikan cara mendaftarkan akun. Bebas sih Pak, kalau saat ini sih Gmail sesuai email yang dipunya. status pekerjaan, status pekerjaan. Nah, sini buat data orang tua juga kan kalau ini anak, kalau anak yang enggak, karena kalau di umroh atau haji itu data orang tua wajib, soalnya cuma data dulu. Soalnya apa sih? Ini saya bikin menyesuaikan sama yang di Siskopati sistem haji umroh itu pakai yang orang kerja di sana. Iya. Jadi administrasi. Kalau ini semua harus sesuai ya? Iya. Harus syarat orang tua aki ya? Sama ibu. Oh, harus dua-duanya. Iya. Tadi aku yang bikin bisa langsung dipakai untuk login.
seperti ini. Sebelum kita daftar kan kita harus tahu. Berarti ini merancang ya sistem Iya. pendaftaran haji dan umroh. Tadi dari sampai dia apa screenshot dari sistemnya gitu ya. Oke, ini mau tanyakan ruang lingkup dari pembahasan sistemnya itu mulai dari proses apa sampai proses apa yang terjadi. Untuk kelompoknya saya hanya dari awal proses pendaftaran, jadi kayak saat jamaah pertama kali daftar menginput data pribadi, dari input data pribadi yang kayak di KTP sama kartu keluarga. Setelah itu ke proses pembayaran, kalau misalnya dia mau DP dulu, pembayaran DP, lalu ke yang apa namanya setelah itu sih Kak, saat jamaah mendaftar kan sebelumnya suka ditanya dulu ibu atau bapak punya paspor atau enggak. Kalau punya paspor, paspornya diberikan ke travel, jadi untuk disimpan ke travel. Kalau belum, di travel menawarkan untuk pembuatan surat rekom. Kan kalau di imigrasi untuk haji atau umroh untuk membutuhkan surat rekom dan pembuatannya. Kalau misalnya setelah itu ya selanjutnya ya pelunasan, lalu pemberian kelengkapan untuk si jamaah itu. Tapi itu pembahasan penelitiannya dari pendaftaran sampai dia pembuatan paspor, terus mengambil kelengkapan umroh gitu ya. Iya. Sampai pulang lagi nggak? Enggak, Oh enggak. sampai persiapan umrah aja sih. Gitu. Iya. Oke. Berarti ruangnya itu ya. Nah ini nih ada yang beda nih checklistnya nih. Kenapa nih begini? Di tanah dua, Aku yang menampilkan kampus ya. kenapa nih? Tuh kolomnya M, D, I, ini udah beda-beda nih. Kenapa nih? Yang menghapus informasi pendaftaran sih nggak ada, soalnya nggak usah dihapus ini. Maksudnya? Karena kan informasi daftarnya. Ya gimana menampilkan menghapus data pendaftar? Maksudnya apa nih? Menghapus. Cuma konfirmasi itu sih. Itu tapi di final yang kamu ada nih poin 21 tuh menampilkan menghapus data pendaftar. Ini ada verifikasi menghapus. Itu poin nomor 21. Kok ngasih nama sistemnya? Nanti coba disesuaikan lagi ya, diadaptasi dengan sistem ini nih. Nah, use case yang ada verifikasi ini harusnya harusnya sesuai dengan sistem yang kamu bikin. Jangan
si calon jemaah belum mempunyai paspor. Jika sudah mempunyai paspor, si calon jemaah bisa langsung melakukan pelunasan yang lebih optimal. Yang ketiga, mengintegrasikan sistem dengan beberapa dokumen terkait. Untuk manfaatnya di sini adalah untuk memudahkan calon jamaah dalam mendaftar guys. Jadi calon jamaah ini nggak harus ke kantor untuk mendaftar ya, bisa lewat online gitu, nggak perlu capek-capek ke kantor. Nah yang kedua itu untuk memudahkan pegawai juga guys ya. Oke, itu dia manfaatnya. Untuk manfaatnya, ini ada yang pertama, meningkatkan efisiensi pendaftaran haji dan umroh. Yang kedua, meminimalkan kesalahan administratif. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan calon jemaah serta reputasi perusahaan. Untuk metodologi, Bang Rizky juga menjelaskan kelebihannya itu, jadi pendaftar lebih fleksibel waktunya ya. Nah, untuk kekurangannya adalah ya masih rentan kehilangan data para pendaftar. Nah ini juga penguji 2 sedang mempertanyakan ya, apakah udah bersertifikat ISO. Nah jadi Bang Rizky ini sudah bersertifikat ISO guys, yang ada di instansinya. Delapan ya. iya, 8 si tambahan. Oke, jadi tambahkan ya. Iya. Oke, itu teratur. Oke, ini ke daftar isinya nih. Daftar isi dengan sistematika penulisan. Ini apa yang beda nih di sini? Coba kamu lihat nih. Daftar isi dengan penulisan. Ada yang beda? Nah, dari daftar isi sama sistematika penulisan itu kamu ada yang beda nggak? Di bab berapa tuh kamu beda? Coba deh, itu sistematikanya kamu ada apa nih? Perancangan kayak gitu. Ya, daftar isi ada nggak? Daftar isi malah hasil, ya masih? Coba di daftar isi itu bab 4-nya malah kamu di situ masuk penelitian, tapi di sistematikanya rancangan gitu ya. Akhirnya sidang sudah selesai guys.